Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu ada yang bertanya, bagaimanakah cara mengerjakan aksi nyata di pelatihan mandiri Merdeka Belajar? Maka caranya Bapak Ibu silahkan ikuti video ini sampai selesai. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu klik laman gurukemdikbud.go.id pelatihan mandiri. Kita klik Bapak Ibu. Ya, setelah kita klik, kita masuk di pelatihan mandiri Bapak Ibu. Maka klik kerjakan aksi nyata Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Silakan Bapak Ibu nanti untuk modul 1 dan modul 2-nya dituntaskan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita kerjakan aksi nyata. Saya klik perbaiki aksi nyata. Ini karena Rubiati KPAI sebelumnya sudah membuat aksi nyata berupa poster Bapak Ibu, tetapi belum saya sertakan proses sosialisasinya, penyebarannya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin memperbaiki aksi nyata saya dengan membuat video penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah, dan juga sudah disosialisasikan di kalangan Bapak Ibu guru di tempat saya mengajar. Kita klik perbaiki aksi nyata. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum itu perlu berubah. Ini Bapak Ibu, kita klik rinciannya. Diperintahkan untuk rancanglah rencana penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah kepada sasaran yang menurut Anda perlu memahami konsep ini, yaitu guru, orang tua, atau murid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum dan mengapa kurikulum itu berubah kepada sasaran berikut. Jadi Bapak Ibu, kita membuat rancangan untuk penyebaran mengapa kurikulum itu berubah, kebetulan saya berupa video, kemudian mengkomunikasikan kepada sasaran. Misalnya kalau saya video itu saya sebarkan kepada sasaran pemahaman mengapa kurikulum itu berubah. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain dengan cara efektif untuk sasaran. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk luring maupun daring melalui media yang menurut Anda sesuai. Nah, ini Bapak Ibu kita punya pilihan, terserah Bapak Ibu apakah penyebarannya itu dirupakan presentasi langsung atau video atau puisi dan lain sebagainya. Kemudian penyebarannya silahkan mau disampaikan secara luring maupun daring. Kebetulan untuk Rubiati KPAI melakukannya dua-duanya Bapak itu baik luring maupun daring. Kemudian yang keempat yaitu mintalah refleksi atau umpan balik dari sasaran Anda dengan menggunakan cara sendiri atau metode yang tersedia. Ini Bapak Ibu kita minta umpan balik hasil dari yang kelima. Bapak Ibu unggah bukti dalam satu dokumen, bukti dari aksi nyata kita dalam bentuk dokumen kegiatan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah dan hasil refleksi para audiens Bapak Ibu. Di sini ada catatan aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di tempat mengajar untuk membuat sebuah aksi nyata, itu boleh. Kebetulan untuk Rubiati KPAI membuat sendiri secara individu, tidak berkolaborasi. Namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan melalui aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Begitu Bapak Ibu untuk ketentuan
pembuatan, penyebaran, dan pelaporan dari aksi nyata. Nah, ini saya mencoba untuk unggah dokumen, saya hapus yang sebelumnya yang memang harus saya revisi. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan bentuk laporan aksi nyata, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu yang saya buat. Judulnya laporan aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah. Identitas nama, NIP, dan tempat kerja kita Bapak Ibu. Kemudian bagian A, bentuk aksi nyata. Pada bagian ini kita jelaskan Bapak Ibu apa bentuk aksi nyata. Boleh video, boleh poster, boleh presentasi langsung. Kebetulan saya berupa video penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah yang diunggah di YouTube channel Rubiati KPAI. Bapak Ibu bisa melihat di channel Rubiati KPAI juga untuk video aksi nyata ini. Kemudian kita sertakan screenshot thumbnailnya Bapak Ibu dan juga linknya, sehingga apabila tim penilai atau yang memverifikasi aksi nyata kita, apabila ingin mengecek videonya bisa tinggal klik di link yang sudah kita cantumkan. Pada bagian berikutnya Bapak Ibu yaitu sasaran penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah. Sasaran penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah yaitu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan. Kebetulan di sekolah kami berjumlah 30 orang. Kemudian bagian C, kapan dan di mana pelaksanaan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum berubah. Penyebaran pemahaman dilakukan untuk saya Bapak Ibu pada hari Jumat tanggal 17 November 2022 di ruang guru SMA Negeri 1 Kuadungan sejumlah 30 orang. Media penyebarannya yaitu melalui YouTube. Kemudian strategi penyebarannya Bapak Ibu kita jelaskan di sini. Membuat video mengapa kurikulum harus berubah, kemudian diupload melalui YouTube, kemudian di-share di grup resmi SMA Negeri 1 Kuadungan untuk saya Bapak Ibu, yaitu nama grupnya adalah grup sharing Semanska. Kemudian memohon kepada Bapak Ibu guru dan karyawan untuk menyimak materi mengapa kurikulum harus berubah. Langkah selanjutnya adalah meminta kepada Bapak Ibu guru dan karyawan sasaran penyebaran mengapa kurikulum berubah untuk menulis refleksi dari hasil penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Kemudian kita sertakan bukti foto penyebarannya Bapak Ibu. Ini adalah bukti Bapak Ibu bahwa video penyebaran mengapa kurikulum berubah yang saya upload di YouTube saya share di grup sekolah agar bisa disimak oleh seluruh warga sekolah. Ini Bapak Ibu saya screenshot, saya tampilkan di sini. Kemudian juga menyampaikan langsung permohonan kepada Bapak Ibu untuk menyimak. Ini fotonya. Dan ini adalah dokumentasi atau foto di mana aktivitas Bapak Ibu guru yang sedang menyimak video. Berikutnya adalah refleksi penyebaran mengapa kurikulum harus berubah. Refleksi hasil penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah yaitu dengan Bapak atau Ibu guru menuliskan apa yang mereka pahami dari hasil aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Ada beberapa penulisan yang kurang tepat Bapak Ibu nih. Dan ini adalah foto-foto refleksi dari Bapak Ibu guru. Bagian akhir yaitu bagian penutup adalah ini Bapak Ibu, demikianlah laporan aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah.
Setelah laporan aksi nyata kita unggah Bapak Ibu, maka di bawahnya kita ketik judulnya. Judulnya adalah untuk saya penyebaran pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu kita diharapkan untuk mengisi, menceritakan siapa aktor yang terlibat dalam pembuatan aksi nyata Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian sertakan juga alasan memilih aktor tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika membuat aksi nyata melibatkan seseorang, maka diceritakan di sini Bapak Ibu siapa yang terlibat, kemudian mengapa memilih orang tersebut untuk terlibat dalam aksi nyata Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah menceritakan cara atau strategi yang dilakukan untuk menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum itu harus berubah. Berikutnya Bapak Ibu, di bawahnya kita disuruh mengisi bagaimanakah perasaan Anda saat melakukan proyek aksi nyata. Jadi kita disuruh menulis di sini Bapak Ibu bagaimanakah perasaan kita di dalam membuat aksi nyata. Kemudian yang kedua, kita mendapatkan hal-hal baru apa setelah kita melakukan proyek aksi nyata. Dan yang berikutnya adalah apakah rencana yang akan kita lakukan setelah selesai proyek aksi nyata. Kita ceritakan di sini Bapak Ibu, kita uraikan di sini. Kemudian setelah selesai kita klik centang di sini. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai dengan panduan Merdeka Belajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kita klik kumpulkan. Nah, kemudian akan muncul berhasil dikumpulkan. Selamat Rubiati, dengan mengumpulkan lembar aksi nyata, Anda telah berhasil menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Begitu Bapak Ibu video bagaimanakah membuat aksi nyata di pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.